Pada video kali ini kita akan membahas tentang efek scarcity atau kelangkaan atau limited ya, keterbatasan untuk meningkatkan bisnismu ya, untuk meningkatkan penjualan. Contoh, misalnya scarcity itu adalah sisa satu lagi, sisa dua lagi misalnya, atau tinggal 1 jam lagi akan ditutup gitu. Nah, itu adalah contoh-contoh dari scarcity effect. Dan dalam psikologi marketing, ini impact-nya ternyata luar biasa. Makanya mungkin Anda pernah ngeliat ada flash sale ya, ada Friday sales ya, ada Black Friday, ada penjualan-penjualan yang seperti itu, sale-sale itu memang kelihatannya di diskon, tapi ternyata potensi untuk pendapatannya jauh meningkat luar biasa ya. Kenapa? Karena dalam psikologi orang itu ada yang namanya efek FOMO. Nah, FOMO itu singkatan dari fear of missing out ya, takut nggak kebagian, takut kehabisan ya. Nah, itu setiap orang itu muncul ya gitu. Ada ketakutan itu ada. Sehingga akhirnya mendorong mereka untuk cepat bertindak ya, dan segera membuat tindakan ya, sebelum barang itu hilang atau harganya naik. Nah, contoh penggunaan scarcity effect ini bisa Anda aplikasikan ketika Anda menjual produk ya, tapi pastikan memang benar ada batasnya ya gitu. Jangan yang evergreen istilahnya, jangan yang menipu. Nanti akan saya tunjukkan seperti apa ya, wanti-wanti atau hati-hatinya seperti apa. Kita lihat dulu contohnya seperti apa. Nah, ini ada di toko online ya. Ini adalah salah satu contoh menggunakan scarcity effect ya. Kita lihat di sini ya, ini kuantitas, ini saya perbesar ya. Nah, ini ya, tersisa 1 buah ya. Nah, 1 buah itu adalah salah satu contoh dari scarcity effect ya, efek kelangkaan ya. Kalau di sini menggunakan efek kelangkaan atau ya keterbatasan gitu. Jadi mau tidak mau ya, itu harus segera diklik dan dibayar ya, kalau nanti dibeli oleh orang lain. Nah, contoh lagi misalnya Anda punya produk ya, tidak apa-apa ya Anda tampilkan, misalnya Anda jual di Instagram ya, atau Anda jualan di Facebook ya, atau dimanapun itu, nggak apa-apa ya, kasih notifikasi ya, masih ada 12 lagi, ayo gitu. Nah, alhamdulillah udah laris ya, sisanya 2 lagi, ayo ini ya gitu, kesempatan hari ini ya, sebelum dibeli oleh orang lain ya. Ya, stok tinggal 1 lagi, silahkan gitu. Atau misalnya pakai jam ya gitu, ayo 12 jam sebelum berakhir, sebelum ditutup. Nah, itu bisa Anda pakai ya. Nah, biasanya kalau untuk launching ya, jual produk baru ya, atau misalnya ada event-event tertentu, ini bagus banget ya. Nah, kalau misalnya Anda punya website ya, itu tidak ada salahnya ketika ketika ada flash sale itu Anda menggunakan timer seperti ini ya, timer seperti ini. Scarcity ini. Nah, contoh misalnya ya, ingat pada tanggal 20 Oktober harga akan naik menjadi 3990. Misalnya sekarang nih awal Oktober misalnya, atau 15 Oktober 2021 misalnya ya gitu. Nah, itu ya ini ya, ingat ini akan naik ya, harga 1990 diskon 50% dari harga normal, hanya berlaku sampai 19 Oktober. Segera manfaatkan kesempatan ini sebelum harga naik ya gitu. Oh, ini berarti ceritanya sekarang tanggal 9 ya, 9 Oktober, karena 10 hari lagi. Nah, ini adalah contoh dari scarcity ya. Jadi mau tidak mau orang yang lihat iklan tuh nggak mengabaikan begitu aja. Mereka mikir, wah, oke, berarti saya harus catat nih di agenda ya, atau kalau nggak, yaudah deh sekarang aja deh, takut ketinggalan ya gitu, sayang nih diskon 50% nanti hilang gitu. Nah, begitu juga dengan Black Friday ya. Kalau di Amerika sana, di luar negeri sana itu banyak yang populernya itu adalah Black Friday ya. Ini diskonnya tuh biasanya besar-besaran, hanya 1 hari aja, meskipun ada yang jadinya 2 hari 3 hari ya. Kalau di Indonesia mungkin Anda pernah familiar Harbolnas ya, hari belanja online nasional. Nah, itu kan biasanya 11 ya, 11 November. Nah, itu dibikinlah 1 hari. Atau kalau nggak, suka ada juga yang 12 ya, memanfaatkan 12 ya, diskon nanti 12% misalnya, atau apa ya gitu. Nah, itu bisa Anda jadikan efek scarcity ini ya. Atau di hari-hari tertentu, misalnya kemerdekaan 17 Agustus ya, diskon 45% misalnya ya, 1708 1945. Nah, itu ya. Nah, itu ya, itulah contoh-contohnya, dan itu sangat kalau dari penelitian itu sangat bisa berimpact positif terhadap penjualan. Memang mungkin di hari-hari tersebut itu populernya tingginya ya, tapi ya lumayan ya gitu. Nah,
Seperti yang tadi disampaikan, untuk menggunakan scarcity effect ini, itu kita menggunakannya harus hati-hati dan cerdas ya dalam menggunakan metode scarcity ini agar kredibilitas kita tetap terjaga. Contoh, misalnya gini ya, jualannya adalah jualan e-book atau PDF ya. Silakan order sisa 3 lagi ya gitu. Nah, konsumen itu biasanya tahu loh, e-book PDF kok sisa 3 lagi, itu kan file gitu ya, nggak harus 3 lagi, 2 lagi, seperti itu bisa kapanpun. Nah itu hati-hati ya. Jadi kalau seperti itu mungkin bisa menggunakan efek waktu ya. Ayo silakan ya, waktu 3 jam lagi ya, kalau udah ini akan ditutup gitu misalnya, atau harga naik. Nah seperti itu ya. Jadi kita harus tahu juga ya, oh produk ini mah bukan produk yang bisa habis gitu, jadi jangan pakai sisa stoknya berapa lagi. Atau kalau enggak, suka ada juga website yang memasukkan scarcity-nya itu waktunya tuh berulang. Contoh misalnya gini, saya masuk ke website A dan disitu ditulis, ayo harga akan naik 2 jam lagi ya. Jadi 2 jam pas ya gitu, jadi waktunya mundur tuh ya, 1 jam 59 menit, 59 detik, 58, 57 gitu. Kemudian nanti setengah jam kemudian ya, atau 1 jam kemudian, harusnya kan waktunya 1 jam lagi. Tapi pas ketika saya ngelihat ke website lagi, saya buka pakai browser lain, loh kok 2 jam lagi gitu. Itu juga berarti calon konsumen bisa menyadari, wah ini mah berarti bukan scarcity, ibaratnya mau besok, mau lusa saya beli, ganti aja browser lain ya, klik udah dapat diskon lagi ya kan gitu. Jadi itu kita harus cerdas juga dalam menjualnya ya. Nggak apa-apa ya gitu, 2 jam ya udah 2 jam dinaikkan aja, nanti kalaupun mau ada lagi ya dibikin lagi. Ya tidak apa-apa. Kayak contohnya Udemy ya, Udemy itu salah satu situs pembelajaran ya. Itu dia menggunakan diskonnya luar biasa ya, sering gitu, cukup sering, mungkin hampir setiap bulan ya gitu. Tapi ya gitu, ketika naik ya udah naik ya gitu. Nah, cuman karena polanya terbaca ya kalau Udemy itu, jadi biasanya nanti orang-orang akan terlatih untuk menunggu diskon. Nah, itu juga bisa menjadi trik ya untuk jualan, atau bisa juga malah menjadi kurang baik ya. Jadi tergantung metode bisnisnya seperti apa. Nah, oke, sampai sini materinya ya, semoga bermanfaat ya. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah gunakanlah scarcity effect ya, efek kelangkaan, efek keterbatasan ya, efek limited offer ya, baik di jam, baik di jumlah, quantity, untuk memaksa orang bertindak melakukan pembelian sesegera mungkin. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.